Pemirsa sana, proses melahirkan merupakan sebuah tugas panggilan yang mulia sebagai seorang ibu. Mengandung dan melahirkan buah hati ke bumi bukanlah perkara mudah. Banyak yang dihadapi si ibu ketika sedang mengandung. Apalagi dengan himpitan ekonomi yang dialami oleh si ibu. Entah suami hanya seorang buruh kuli bangunan, sampai suami meninggalkan si ibu sendiri berjuang mengandung hingga melahirkan sang buah hati. Tak sedikit dari mereka yang kesulitan ketika melahirkan karena tak punya biaya. Bidan Leni Kusdiani telah menyaksikan langsung betapa sedihnya ketika melihat fenomena keluarga yang kurang mampu di saat menghadapi hari kelahiran sang bayi. Kepanikan si ibu ketika mengetahui bahwa suaminya tak punya cukup uang, bahkan ia harus berjuang sendiri dan tak punya biaya persalinan. Itulah mengapa membantu meringankan para ibu yang mengalami kesulitan seperti itu menjadi panggilan tersendiri. Maka sebuah klinik bidan di daerah Bogor, Jawa Barat, bak oase di padang pasir bagi kaum duafa. Sebab klinik ini memberikan pelayanan pemeriksaan dan persalinan gratis bagi ibu kaum duafa. Yang membuat saya termotivasi dan tergerak untuk mengadakan bantuan ini kepada orang lain. Yang pertama, saya teringat orang tua. Orang tua saya dulu pernah hidup susah. Walaupun begitu, selalu mencontohkan kepada saya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian orang tua saya pun sampai berjuang menyekolahkan saya ke kebidanan juga dengan penuh perjuangan. Untuk itu saya berharap perjuangan orang tua saya itu ada manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk orang tua saya. Membuat program pemeriksaan dan persalinan gratis tentunya tidak mudah. Butuh perjuangan dan perjalanan panjang yang harus dilakukan oleh Bidan Leni. Sebab dari dia sendiri bukan orang yang mempunyai harta berlebih. Ia harus berjuang untuk bisa mewujudkan niat mulianya. Namun, meskipun sulit, ia yakin bahwa Allah SWT akan selalu menuntun umatnya yang berbuat kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya semuslim. Hadis riwayat Ahmad. Dan pada akhirnya Allah Ta'ala lah yang memberikan jalannya hingga ia bisa berada di titik seperti sekarang ini. Ya, kondisi waktu awal-awal itu alhamdulillah ada yang merelakan rumahnya untuk digratiskan kepada saya untuk buka praktek. Jadi saya juga ke pasien untuk yang bersalin itu tidak dimintai tarif persalinan, tapi saya bilang semampunya saja seperti itu. Itu untuk awal-awal karena memang saya mendapatkan tempat tinggal yang gratis juga dari seseorang yang masya Allah itu. Nah akhirnya waktu berjalan saya bisa mengontrak, dan sampai saat ini juga meskipun kondisinya saya masih mengontrak, tempat tinggal saya juga masih mengontrak, dan tempat praktek juga saya masih mengontrak, tapi penghasilan bulanan juga mungkin belum bisa nabung banyak, belum bisa baru bisa sedikit membantu orang tua juga, baru bisa sedikit. Tapi ya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan untuk tetap saya bisa berbagi dengan orang lain. Dalam setahun terakhir, Bidan Leni telah membantu 100 pasien dengan menggratiskan biaya persalinan ibu-ibu kurang mampu. Memudahkan para pasiennya tanpa banyak urusan administrasi. Bahkan hanya dengan berbekal KTP pun bisa dilayani. Sangat membantu ya. Semua juga senang di sini ada pemeriksaan gratis. Sangat membantu ya untuk ibu hamil semua. Ya senang banget, apalagi untuk kaum duafa kan ya. Terus persyaratannya juga kan mudah banget. Terus sangat ngebantu banget gitu loh sama ibu-ibu yang tadinya sesar apa semua. Ya alhamdulillah gitu, mudah banget, enak gitu.
Terus bidannya juga kan sabar, apa ngedukung banget yang ini deh, yang hamil, yang apa, ya ngebantu banget gitu alhamdulillahnya. Membantu orang miskin bukan tindakan biasa. Dengan membantu mereka, kita telah membantu orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mereka itu kelak yang menjadi penduduk mayoritas di surga. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya orang kaya namun berbuat kikir dan sombong. Rasulullah bersabda, "Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maukah ku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta, lagi sombong." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan orang miskin lebih dahulu masuk surga dibanding orang kaya. Orang kaya kelak harus mengantri lama untuk menghisap harta yang dimilikinya. Sementara orang miskin tidak perlu berlama-lama untuk menghisap harta benda yang dimilikinya. Bahkan jaraknya mencapai setengah hari atau setara dengan 500 tahun. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena tidak bisa membayar kalau yang bidan-bidan lain belum mampu. Alhamdulillah, syukur aja sama Allah. Iya. Iya gitu. Senang, bangga. Iya. Dengan memperhatikan orang miskin dan tak punya, bukan berarti orang miskin itu hanya sekedar objek yang perlu dikasihani. Karena justru orang-orang bisa kaya karena peran orang miskin. Orang menjadi kaya karena doa orang miskin. Orang-orang kaya bisa terus menjadi kaya karena doanya orang miskin. Yang terkadang dinilai orang kaya sebagai dramatisasi kemiskinan. Nauzubillah. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Akan selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Karena sejatinya kekayaan dan segala kenikmatan di dunia ini hanyalah sementara. Wallahu a'lam bishawab.